orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, man kafara akhahu musliman fahuwa kafirun. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka, baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah daripada ribut sama DPR, negara kita bangsanya akan terbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Saya putuskan, saya panggil Pak Luhut Panjaitan, waktu itu menteri. Saya bilang, Pak Luhut, tolong dimintakan surat dari Lurah Gambir. Loh, kenapa? Bapak kan presiden. Presiden kan niatnya saya turun sebentar lagi. Lah, bagaimana? Ya, minta soal Lurah Gambir. Surat perintah saya meninggalkan istana. Lah itu. Jadi saya nggak diusir, mas saya disuruh pemerintah keluar kok. Lurah, walaupun saya. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus Dur? Baik-baik aja Gus Dur ya. Ya saudara, seperti biasa acara ini akan dimulai dengan pembacaan petikan dari kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Pak Wahid Maryanto atau Pak Acun. Silakan Pak Acun. Bismillahirrahmanirrahim. Min tamamin ni'mati 'alaik ayyarzuqaka ma yakfik wa yamna'aka ma yutghik. Separuh dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan padamu, hendaknya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu engkau merasa berkecukupan, dan Allah tidak memberinya sesuatu yang akan mencelakakanmu. Ini termasuk salah satu daripada nikmat itu adalah qanaah, atau menerima apa yang diberikan, atau nerimo ning pandung. Mohon penjelasan. Sebetulnya dalam kalimat tersebut itu dibicarakan tentang dua hal yang sangat penting, yaitu bahwa manusia harus pandai mengukur, jangan punya kemauan itu berlebih-lebih, ya secukupnya aja. Sak matio katanya orang Jawa. Nah di situ apapun rezeki yang diberikan Tuhan itu kita terima dengan baik. Kalau masih dianggap kurang, ya nanti minta lagi, gitu. Jadi jangan terus marah atau tidak terima terhadap apa yang diberikan. Ini esensi daripada tasawuf itu di dalam menerima yang pandung, menerima apa yang sudah dibagikan. Ya Gus Dur, saya ingin minta komentar dari Gus Dur. Di Kipasung Gus Dur, di Tasikmalaya ada pesantren yang besar NU, dan di sana juga terkenal ada keharmonisan antara umat beragama, tidak ada konflik dengan Gus Dur. Kenapa kok tiba-tiba ada semacam gerak seperti itu Gus Dur? Ya itu pertama-tama kita harus ngerti bahwa tasawuf itu di negeri kita itu berkembang menjadi dua cabang. Cabang yang satu thariqah, di mana thariqah ini ada yang dinamakan imprimatur, persetujuan dari Rasul. Ya, jadi semua itu ada sanadnya kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah selawatan. Nah, selawat ini tidak ada ke Rasulullah. Ini yang sering jadi pangkal persoalan. Ya, selawat itu ya, kalau menurut saya sih, seneng nggak seneng kita loh, dia nggak ngelanggar undang-undang dasar ya sudah. Tapi orang-orang seperti itu nganggap itu sesuatu yang harus dihilangkan dari Islam. Itu sebabnya mereka jadi berbuat seperti itu. Nah, pusat daripada gerakan ini, ya, selawatan ini sebetulnya adalah dari pesantren dulu di Kediri, selawatan Wahidiyah. Apa yang terjadi di Tasikmalaya itu sebetulnya dia dari situ. Ya, Ahmadiyah belakangan kena itu kan
Karena Ahmadiyah memang lain dari yang lain. Ya, kalau saya ya tahu bahwa itu berdasarkan Undang-Undang Dasar benar, nggak ada masalah. Tapi yang orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Ya itu aja keterangan saya. Tadi jadi Gus Dur mengira juga ada kelompok Wahidiyah yang juga selama ini bermasalah di Tasikmalaya atau menjadi yang dijadikan persoalan kan Wahidiyah mungkin miripan nama, bukan sebenarnya nama, mungkin kalah gerak gitu loh. Nah, Wahidiyah itu mencampuran, ada Sunda wiwitannya kalau di Sunda ya, kalau di Jawa Kejawanya, ada santrinya gitu. Yaitu oleh Kiai almarhum Kiai Mahrus Ali Lirboyo, hanya selisih nggak ada sekilo, itu dianggap masuk neraka. Silakan, enak aja beliau namai orang masuk neraka. Mas Mubarak, selama ini kehidupan jamaah Ahmadiyah di Tasikmalaya seperti apa? Pembauran dengan masyarakat dan juga dengan pesantren di sana gimana, Mas? Saya melihat dan menyaksikan juga mendengar cerita dari orang-orang tua dulu. Ahmadiyah di Tasikmalaya ini ada bahkan jauh sebelum zaman kemerdekaan, Gus. Jadi dan sudah berbaur begitu rupa dengan bahkan seperti dianggap keluarga besar Ahmadiyah Tasik seperti keluarga besar Cipasung. Iya. Jadi ini sudah tidak ada jarak sama sekali antara kita dengan keluarga. Saya mau nambahin ya, beberapa orang Ahmadiyah itu jadi dirjen. Jadi pernah Gus, saking mesranya hubungan kita di sana, pernah satu saat Muktamar NU diadakan di Cipasung. Iya. Peserta sebagian kecil mungkin ya, sebagian kecil peserta maupun peninjau banyak yang menginap di rumah-rumah orang Ahmadi dia tinggal di sana. Ada masalah. Dan free tuh Gus, jadi gratis, dilayani seperti saudara-saudara layaknya. Jadi selama ini sudah ada hubungan yang baik dan pembauran terjadi antara. Dan saudara saya banyak yang jadi Ahmadiyah. Tapi nggak tahu di sana ya, di tempat lain. Iya. Terus seperti informasi juga Gus, MUI Kota Ahmadiyah Tasikmalaya maupun Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya sangat baik sekali gitu Gus. Muspika, kepolisian, DPRD juga termasuk, semua betul-betul profesional Gus, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Jadi mereka bersikap tegas menghadapi para perusuh yang jumlahnya ini tidak banyak, dan perlu saya informasikan bahwa saya bisa buktikan bahwa para perusuh ini tidak punya kaitan sama sekali dengan masyarakat setempat, karena kebetulan pada tanggal 19 tersebut keluarga besar Cipasung maupun keluarga besar Ahmadiyah di Tasik dan Singapura sedang berduka Gus, karena istri dari Kiai Haji Ilyas Suryat sedang meninggal. Jadi banyak warga-warga Ahmadiyah yang sedang melayat ke sana pada waktu kejadian tersebut. Jadi ini satu hal yang aneh. Seperti kita tahu, Cipasung ada kejadian apapun pasti semua orang Tasik tahu. Apalagi ada berita duka seperti ini, tidak sepantasnya lah melakukan tindakan kekerasan dalam suasana berduka seperti itu. Jadi memang ini ada unsur-unsur luar Gus kelihatannya yang mau mencoba mengaduk-aduk suasana harmoni antara umat di daerah-daerah. Saya bacakan satu persatu dari Karim di Semper. Apa yang melatar belakangi banyaknya aliran pemikiran dan akidah? Ada NU, Ahmadiyah, dan lain-lain. Di antara semua aliran tersebut, mana yang paling benar menurut Allah dan Rasulnya? Kemudian Pak Deno di Cikarang mengirimkan pesan pendek, sebenarnya apa yang menjadi perbedaan ajaran agama Islam di Indonesia sehingga dapat menimbulkan konflik? Mohon penjelasan Gus Dur. Ya, aliran itu karena memang Islam membuka diri untuk semua hal. Ya sama saja, Kristen juga begitu. Yang bukan agama juga begitu. Coba aja lihat itu, yang namanya politik di Italia. Di sana ada partai komunis, ada partai komunis Marxis Leninis, ada partai komunis yang orisinal, ada partai komunis yang anti ya begitulah. Sama aja semuanya itu ya. Gak usah kita berkecil hati karena di Islam banyak terjadi begitu itu, yaitu adanya beberapa macam pandangan. Ini sudah dari dulu kok.
apalagi di negara Arab. Dan tidak harus bertubrukan gitu Pak? Ya enggak usah, ya terima aja semuanya. Itu menunjukkan keterbukaan dari Islam. Dan tidak ada satupun yang bisa mewakili Islam secara utuh. Ya. Kita sudah bersama pendengar di Jakarta dengan Pak Andi Arya. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga Bapak narasumber dari Ahmadiyah ya, dan rekan-rekan Hutan Kayu. Ya, Islam dalam krisis Gus ya. Artinya Islam perlu ada dokter, pengobatnya Gus, untuk memberi nilai-nilai rohaniah dan moral terhadap perbuatan maaf Pak, bukan ya. Islam. Yang dalam saya krisis akan itu tanya, umat manusia. Garis kufur dengan iman Gus ya. Ada yang mengatakan begini Gus, orang yang menakwilkan tidak boleh dikafirkan selama mereka berjalan di atas aturan takwil. Terus bagaimana Gus? Karena penakwilan semata-mata sudah menjadi kafir. Sedang semua pihak dalam Islam mesti memakai takwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya, Nabi Muhammad mengatakan, "Man kafara akhahu musliman bahwa kafirun." Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Nah, ukurannya apa? Ukurannya gampang saja, masih percaya kepada keesaan Allah dan bahwa Muhammad itu pesuruhnya, ya itulah Islam. Sederhana sekali. Yang lain-lain itu urusan dialah dengan Tuhan. Saya mau bertanya, selama ini yang saya ingat, saya dari kecil, dari sekolah SD sampai sekarang, dari kecil saya ingat agama Islam itu adem-adem aja, adem ayem, tidak ada masalah. Kenapa sekarang kok Islam keras? Saya mohon jawabannya yang pasti dan tidak ada umbang-ambing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Terima kasih Pak Ahmad. yang bikin ribut itu adalah orang-orang yang merasa dirinya tahu tentang Islam padahal nggak tahu. Akhirnya mereka itu berbicara atas nama Islam padahal nggak ngerti. Ya, ini penting sekali disadari. Ambil satu contoh. Dalam Islam itu menurut fikih, tapi menurut lainnya enggak. Ini menurut fikih ini. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka, baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah daripada ribut sama DPR. Negara kita, bangsanya akan terbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Saya putuskan, saya panggil Pak Luhut Panjaitan, waktu itu menteri. Saya bilang, Pak Luhut, tolong dimintakan surat dari Lurah Gambir. Loh, ada apa? Bapak kan presiden. Presiden kan niatnya saya turun sebentar lagi. Lah, bagaimana? Ya, minta soal Lurah Gambir. Surat perintah saya meninggalkan istana. Lah itu. Jadi saya nggak diusir, mas saya disuruh pemerintah keluar kok. Lurah, walaupun saya presiden. Ya inilah contoh ya. Saya ingin tanya ke Mas Mubarak nih. Mas Mubarak, yang menjadi kontroversi di masyarakat tentang Ahmadiyah adalah ajaran. Mungkin bisa diberikan kepada kami di sini atau pada pendengar yang ada di rumah. Apa sih sebenarnya keyakinan dari Ahmadiyah itu? Sebetulnya keyakinan ini sama, tidak ada perbedaan sedikit pun juga. Qurannya, hadisnya, nabinya, dari mulai Adam sampai Rasulullah SAW itu sama, semua ajaran semua sama. Cuma memang ada yang kesepakatan bersama Gus ya, kalau nggak salah itu mengenai masalah pemahaman Imam Mahdi. Saudara-saudara umat Islam lain yang non Ahmadiyah masih menunggu datang Imam Mahdi. Orang Ahmadiyah percaya sudah datang Imam Mahdi. Itu saja gitu perbedaannya. Dan Imam Mahdi ini tidak mengajarkan. Maaf. Itu kata ada. Iya. Orang Islam juga banyak yang percaya Imam Mahdi. Ya. Tuh, diantaranya Syekh Azhari itu loh, Darul Arqam Malaysia.
Jadi level perbedaan itu pada penafsiran, pada pemahaman ya. Pada pokok-pokoknya tidak seperti Al-Quran dan hadis juga sama gitu. Sama, Gus Dur lebih tahu dari saya mengenai masalah itu. Cuma hanya ya saya yang awam ini hanya perbedaan cuma yang lain masih menunggu. Bahkan mungkin tadi Gus Dur mengatakan ada juga yang sudah datang Imam Mahdi. Gitu juga sudah percaya. Kebetulan Ahmadiyah sudah percaya Imam Mahdi sudah datang. Itu saja perbedaannya. Tidak ada merubah sama sekali. Ya kan aneh toh. Yang Syekh Azhar itu diterima gak diapa-apain. Bahwa dia diributkan. Yang di Malaysia juga pelarangan itu sebabnya juga sangat politis dan ekonomis Gus Dur ya, karena ancaman pada rejim pada waktu itu ya, dari jamaah Darul Arqam itu Gus ya. Kalau saya sih persaingan politik. Persaingan politik. Dan apakah itu juga sama terjadi Gus pada Ahmadiyah yang ada di Indonesia? Oh iya, Ahmadiyah ini ya, maaf Pak Mubarak ya, karena rajin, karena subuh-subuh serius, akhirnya apa yang mereka bikin jadi. Nah itu yang lain marah. Bukannya kerja mengejar ketertinggalan, tetapi marah lah karena aneh. Ada kecemburuan ekonomi dan sebagainya itu. Iya betul. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan tentang kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Tasikmalaya. Dan kita berharap kejadian kekerasan terhadap jamaah tersebut ataupun tindakan kekerasan di Indonesia tidak terjadi lagi. Dan menurut Gus Dur tadi, banyaknya aliran dalam Islam, pemahaman ataukah itu NU atau Muhammadiyah atau Ahmadiyah menunjukkan keterbukaan Islam dan tidak bisa disikapi dengan kekerasan. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama acara Kongko bareng Gus Dur, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalam.